Panda, buru-buru bener. Hah? Kayak mau ngecat pelaponnya, buru-buru bener. Ntar dulu dong, baru episode berapa ya kan? Baru berapa hari nih, hitungan berapa hari. Masa udah melempem sih? Kan kata lu katanya mau digoreng-goreng dulu nih supaya dapat duit nih, ya kan? Lu udah buru-buru banget. Gua tahu lu mau ngecat pelapon lu, ya udah, tar dulu ya kan. Goreng dulu nih sampai berapa hari, kalau bisa sampai 9 bulan. Iya, kan lumayan buat situ, ya kan? Bisa tuh ngecat tuh temboknya. Kenapa ketar-ketir? Karena udah pada di-cancelin. Iya, jobnya udah di-cancelin. Ya udah nge-live dari sekarang, mulai dari nol nge-live, ya kan? Lumayan itu, katanya apa? Setiap nge-live sejuta, setiap nge-live sejuta, ya kan? Lumayan tuh, dapat 45 juta, ya kan? Buat rumah Lilliput. Siapa yang udah tahu di sini kalau Duta Intel itu kena hack? Jadi gini guys, Duta Intel katanya kena hack, yaitu dimana akunnya itu tiba-tiba akun TikToknya nih hilang. Dan yang parahnya lagi nih, akun WhatsAppnya juga dihack sama orang. Tiba-tiba aja dia dapat notifikasi dari WhatsApp kalau dia tuh logout dari WhatsApp. Kata gue mah ini udah pasti udah kena hack deh Duta Intel. Tapi gue bingungnya ini kira-kira siapa yang nge-hack, karena Bjorka aja udah ketangkep. Masa kok ada hacker baru lagi? Masa iya? Neposka? Nggak mungkin. Bjorka sama Neposka bukan adik kakak. Lagian juga ya kan si Neposka ini kan tidurnya kemiringan, ya kan? Lagi pula kan dia selama ini diem aja, kayaknya nggak mungkin deh kalau dia yang nge-hack. Tapi bisa jadi juga kalau Neposka ini tuh dalang dari segala dalang. Dia kan punya teman-teman banyak tuh. Temennya ada Marimas Marica, ya kan, kalau nggak salah tuh. Itu kan temen-temennya berpangkat semua, ya kan. Sampai akhirnya gue mikir nih, kalau nggak beneran hacker ya, kalau enggak ya instansi gitu. Ya semoga sih bukan instansi ya, ini kan dugaan aja. Semoga tidak ada kerjasama antara ya kan instansi sama si pelaku nih yang hacker. Udah enggak ya. Gue tahu kenapa Sheila Shokia sampai segitunya marahnya ke Doktif malam itu. Karena dia merasa udah gak produksi lagi tuh si MC itu. Tiba-tiba ada. Nah, dia berasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada produk itu tersebar? Nah, berarti kan orang SS-nya nih yang gak ngecek. Seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh, masih berkeliaran, orang masih bisa belanja. Karena itu tanggung jawabnya si SS. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Nah dia udah pada, si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Nah gue harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan itu sudah ditegur. Makanya dia tarik kan, peredaran kan. Dan itu bener barang dia, cuman sama dia nggak ditarik-tarikin. Nggak bertanggung jawab atas reseller-reseller yang udah pernah beli sama dia. Pakai ngotak lagi, emang itu barang elu, cuman elunya nggak bertanggung jawab sama reseller elu. Balikin duit mereka, atau enggak ganti produk baru lo itu yang BPOM itu ya. Tarik tuh produk-produk elu, SS, ular. Kan katanya ada ramalan ya, katanya kita mau perang sama Australia ya. Gue nggak tahu tuh masalah apa ntar ya yang dijajah itu sama Australia. Mudah-mudahan gue doain itu cepet-cepet deh ya, biar mampus semuanya tuh yang apa pemerintahan. Kita kalau perang nanti sama Australia kita nggak usah nolongin ya. Kita kasih kopi, kita kasih roti orang Australia ini kalau perlu. Kita dukung orang Australia ini kalau perlu ya. Biar mampus tuh yang pemerintahan kesel banget gue. Nah, mana nih pendukungnya RG? Mana nih pendukungnya RG ya? Yang katanya nggak terima kalau dibilang mafia skincare. Mana nih? Di presiden kemarin si RG udah mengakui kalau si produk ini dijadikan treatment di kliniknya. Nah, apakah produk ini punya dia? Bukan produk dia rupanya. Bahkan dia menempelkan stiker label atau brand dia di produk itu. Dan parahnya lagi, produk ini tidak ber-BPOM. Jadi sudah jelas dong kalau tim kalian ini adalah definitely, absolutely, truly mafia skincare. Gak usah ngelak lagi tim RG itu, kayak si Mencret ya, kayak si Nepos ya kan, gak terima. Dia bahkan melempar balik lagi, katanya itu mereka yang mafia skincare. Sudah jelas ya,
kamu mengganti label yang tidak ber-BPOM yang parahnya ya, kamu gunakan di klinik kamu ya. Apa itu namanya kalau bukan mafia skincare? Dan yang lebih gilanya lagi, ini rupanya tuh masalah pribadi, bukan masalah produk ya. Masalah pribadi yang nggak diterima, mukanya abu-abu, dibilangnya abu-abu. Ini sebenarnya RG, lo mau masalahin itu di bidang mana nih? Di bidang kosmetik lo yang katanya itu kosmetik lo, atau memang masalah pribadi lo aja ya lo nggak terima sama kulit lo? Kan kocak. Jadi di persidangan ini nggak terbukti dan bahkan tidak dipermasalahkan masalah pemerasannya itu. Jadi yang selama ini berkuar-kuar temennya RG pemerasan lemon itu mana? Mana? Malu gak kalau udah kayak begini? Malu gak? Jadi jelas di persidangan ini sudah jelas ada permainan seorang dokter yang memakai produk yang tidak ber-BPOM dipakai di kliniknya. Jadi tolong buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di BPOM ini kerja. Bisa-bisanya seorang dokter memakai produk yang bukan produknya itu dilabeli dengan brand dia sendiri ya, di stikeri, bahkan tidak ada BPOM. Tolong bapak kerja yang ada di BPOM itu ya. Mana? Emosi. Buat Panda dapat salam dari bapak penghulu, katanya dia kayak nggak kenal sama elu. Enggak dia kenal sama lu, cuman nggak mau megang elu. Karena dia bilang katanya dia megang bosnya, bukan pembantunya. Ya lu kan karyawannya ular. Udah malah ditegur lagi sama Mas Sunan Kalijaga, "Bang, punya klien yang binatang." Enggak, Mas Sunan itu bukan binatang, itu umbi-umbian yang agak lewat. Ya udah Panda, mendingan lu ngumpul situ sama si Elsong. Udah mana jalannya cantik banget lagi si Panda ketemu si Elsong. Nah yang kayak gini nih yang seharusnya di demo, kalau nggak diarak sekalian. Miss Gosip, lu kan deh mati-matian banget belain ya kan ya. Sampai bikin papa nama segala. Mendingan lu minta handphone, ganti handphone lu. Lu, berlindung di balik lu, bisa-bisaan lu. Janda body ban serep. Kita ini semua manusia bisa ngerasain Tuhan tuh kasih kita perasaan. Jadi kita ngerti nih, mana yang ngeledekin nih, mana yang menghina nih. Sayangnya perasaan kayak begini nggak bisa nih dibawa ke pengadilan, nggak bisa nih dilaporin ke polisi. Tapi kita punya perasaan, Dan udah jelas juga si Brevi bilang, salah satu temen lu tuh tahu masalah ini, tahu. Lagian emang ada jaminan kalau lu bilang itu, saya nggak tahu. Itu kan podcastnya duluan, podcastnya baru muncul sekarang. Podcastnya baru muncul sekarang. Tapi kan masalahnya ini udah di-keep udah lama, Abong, kalau lu nggak tahu, temen lu aja tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Emang ada jaminan kalau bener-bener lu nggak tahu? Nggak ada yang jamin, Pokoknya untuk perempuan satu ini buat fans-fans saya Fuji, Rahel Fenya, pokoknya abisin juga nih perempuan ini. Menghantu lu semua, busuk hati lu. Jadi neti, banyak banget ada video seliweran yang dimana menggoreng-goreng tentang statement dari Napapak yang tidak pernah mengendorse Nikita Mirzani. Jadi yang neti, memang tidak ada perjanjian tertulis antara Nikita Mirzani dan Napapak yang mengendorse Nikita Mirzani. Namun di pengadilan jelas sekali statement dari Napapak, harga tersebut harga yang diberikan khusus kepada Nikita Mirzani, yang dimana harga tersebut tidak diberikan oleh customer lainnya. Dengan arti kata, Napapak tahu bahwa pembelinya ini seorang artis yang cukup besar namanya. Dengan kesadaran penuh, Nikita Mirzani pun mempromosikan kembali Napapak di channel YouTube-nya dan IG karena sebagai tanda terima kasih ya neti. Jadi di sini sudah jelas simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi neti nggak perlu khawatir, aku aja yang developer bisa kasih 500 juta loh ya. Harganya 1,2, aku kasih 500 juta. Habis itu aku nangis. Bos lo nggak pegel begini 24 jam mulu. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.